Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang paper yang berjudul optimalisasi unjuk kerja sentrifugal pada reinjeksi sistem di PLTP geotipal batubara. Ya, ini beberapa gambaran atau outline yang akan saya bahas berupa pendalaman, metode, kemudian pembahasan serta simulasi. Dahuluan untuk yang pertama, terjadi penurunan kapasitas pada pompa sentrifugal injeksi pada sistem kondensat di pembangkit listrik tenaga panas bumi di geotipal batubara. Dua, penurunan efisiensi juga terjadi pada pompa sentrifugal ini. Selanjutnya akan dilakukan pengoptimalan kerja pada pompa sentrifugal injeksi. Metode yang dilakukan, tempat dan waktu pelaksanaan, PLTP PT Geotipal Batubara. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 28 Maret 2022 sampai 27 Mei 2022. Jalur penelitian meliputi studi lapangan, studi literasi, pengumpulan data, evaluasi terhadap data yang diperoleh, dan organisasi untuk memulai data yang dibutuhkan. Jadi ini data sistem yang ada di sistem pompa reinjeksi, di mana ini untuk mengeluarkan kondensat PON yang berasal dari cooling tower, untuk kemudian dimasukkan kembali langsung melalui reinjeksi well line yang ada di gambar berikut ini. Oke, next. Beberapa data pompa yang dibutuhkan, yaitu tekanan discharge pada pressure gauge, pada sisi discharge-nya, pada bagian atas tersebut dapat dilihat pada gambar. Ini kapasitas pompa didapat dari control room-nya sekitar 102 meter kubik per jam. Fluida yang dialirkan berupa air. Suhunya sekitar 37,9 derajat Celcius. Tekanan udara suction sekitar 0,8 per absolut. Untuk ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Untuk motornya memiliki tegangan sekitar 380 volt, arus sekitar 131 ampere. Untuk Cosby-nya sekitar 0,91, frekuensi 50 Hz, dayanya yang dihasilkan 75, base-nya 3 fasa, putaran sebesar 2960 rpm. Selanjutnya data parameter operasi saat ini. Untuk head-nya, revisi untuk ini operasi saat commissioning. Untuk head-nya 75 meter, kapasitasnya 177 meter kubik per jam. Untuk putarannya sekitar 2950 rpm dan die-out-nya sekitar 75. Untuk yang di sini kapasitas yang commissioning ada 177, sedangkan pada saat ini kapasitasnya turun menjadi 102 meter kubik per jam. Data sistem perpuluhannya sebagai berikut. Ada pipa timing, ada gambar sederhananya, extrinsic reducer, elbow T, concentric reducer, foot valve, strainer. Ada reducer juga di bagian discharge-nya dan juga pipa. Untuk CTS-nya kurang lebih sekitar 2 meter dan CT-nya sekitar 24 meter. Berikut adalah evaluasi data yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk head pompanya sekitar 75 meter kondisi awalnya. Ini ada di sini ya, yang dapat kita lihat di sini ada 75 meter untuk head pada awal operasi. Kondisi saat ini sebesar 88 meter dengan selisih sekitar 13 meter. Low rate-nya ada 177 pada kondisi awal, pada kondisi saat ini sebesar 102, 101,9.
dengan selisih sebesar 75 meter kubik per second. Jadi di sini cukup besar penurunan kapasitas yang terjadi untuk pompa injeksi sentrifugal. Ini telah beroperasi hanya 8 tahunan, 10 tahun. Selanjutnya, daya hidrolik yang dihasilkan melalui perhitungan di awal sekitar 36 kW, di saat ini sekitar 24 kW. Selisihnya 11. Daya pompa 49, ini 39, yang selisih 10 kW. Untuk ampernya 131 untuk kondisi 100, daya penggerak 75, di saat ini 57. Tensi pompa untuk saat pada awal operasi sekitar 0,70, 3,5%. Untuk yang efisiensi pompa saat ini turun menjadi 0,62 atau 62%, selisih 11%. Efisiensi penggerak juga turun dengan perbandingan dari daya penggerak di atas 65 sampai 68. Ini ada kenaikan sedikit untuk data yang dari itu. Awalnya 50% atau 0,48, sekitar segitu. Dengan saat ini penurunannya 0,4. Kemudian PSA kondisi awal 4,3, kondisi saat ini 5,4, selisih sekitar 1 meter saja. Setelah melihat optimalisasinya dalam perhitungan ini dapat head 8 meter dari kapasitas 109 tadi. Jadi di sini ditarik pada garis kurva pompa yang ada, dapat dilihat di sini bahwa saling sesuai. Untuk yang 75 garis biru kapasitasnya sebesar 175 atau 177 untuk kondisi awal. Untuk kondisi saat ini terjadi penurunan kapasitas dengan headnya naik. Garis merah terjadi penurunan kapasitas dari yang awalnya 177 menjadi 100 meter kubik per jam, hingga headnya naik sekitar 88 atau 80 di sini, sehingga asumsi putaran dan diameter pompa tidak mengalami penurunan. Maka pada hasil yang didapat indikasi bahwa terjadi penyumbatan atau perubahan losus pada sistemnya. Untuk itu dilakukan pembersihan atau pengambilan sistem perpipaan jika dimungkinkan. Untuk optimalisasi yang hasilnya, kita setelah dilakukan pembersihan maka kapasitasnya akan naik, sehingga di sini untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini yaitu 102 meter kubik per jam, maka dapat digunakan variable speed drive untuk menurunkan putaran yang ada, sehingga di sini dibuat sesuai kebutuhannya dengan asumsi di sini headnya juga bakal ikut turun, dengan asumsi masuk ke reinjection well-nya itu headnya tidak terlalu tinggi. Jadi seperti itu, sehingga jika putaran turun maka daya pompa ikut turun, maka terjadi pengurangan daya sebesar 50 dikurangi 9,5 kW atau selisihnya sekitar 40,5 kW. Dengan 1 kW diasumsi sekitar Rp1.325 dalam sebulan dapat menghemat sekitar Rp38.637.000. Namun perhitungan di atas belum didasari dengan penurunan nilai efisiensi mekanis dan dari sisi operasinya juga. Kesimpulan setelah melaksanakan operasi, nah ini setelah melaksanakan operasi pada mendapat kesimpulan sebagai berikut. Pada hasil evaluasi memberikan penurunan kapasitas dari 177 meter kubik per jam menjadi 102 meter kubik per jam, sehingga menjadi dari titik PEP-nya pada kurva sebelumnya. Sini.
BEP-nya kan sekitar 170 meter kubik per jam, namun di sini terjadi penurunan sekitar 100 meter kubik per jam, sehingga perlunya kembalikan ke BEP sebelumnya. Terus lihat naik dari 75 menjadi 88 meter. Ya, di sini kurva tersebut tidak kenaikan head. Maka di sini asumsi putaran dan diameternya masih sama. Putaran motornya masih sama. Kira-kira seperti itu. Hasil evaluasi penurunan dari 50 kW menjadi 9, sehingga titik efisiennya turun dan menjauh dari titik, sehingga efisiensi pompa berkurang dari 70% menjadi 64%. Dan putaran dan penggunaan diameter miler belum dilakukan, sehingga perhitungan opsi 2 hanya bisa pada penyumbatan bagian sistem pompa. Dia pada praktek kerja lapangannya memang belum dihitung untuk putarannya apakah masih sesuai dengan sebelumnya, namun di sini lihat dari asumsi perhitungan yang ada, maka tidak terjadi penurunan putaran karena masih sesuai dengan grafik kurva pompanya. Sehingga di sini di dasar pada penyumbatan pada sistem digital pada pompa, atau bisa juga karena perubahan sistem menuju sumur injeksi. Setelah dilakukan pembersihan aturan sistem semua, maka dengan misalnya bangunan atau affinity law yang sudah dihitung tadi untuk penurunan putaran tertentu untuk menyesuaikan kebutuhan, sehingga didapat daya yang dibutuhkan hanya sekitar 9,5 kW dan total penghematan dapat sebesar 38.637.000 tiap bulan. Sehingga apabila VSD ini lebih cepat pengadaannya, maka return cost-nya akan cepat. Sehingga pengoptimalisasian atau istilahnya penempatan biaya ini bisa dilakukan. Jadi sekian untuk pengoptimalan unjuk kerja pompa sentrifugal, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa digunakan VSD untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.